Oke, istilah-istilah saham. Nah, istilah-istilah saham ini ada banyak ya teman-teman. Yaitu ada market cap, EPS, beta, IPO, book value, debt to equity ratio, PS ratio, growth rate, support dan resistance, blue chip stock, penny stock, bull market, bear market, dan technical analysis serta fundamental analysis. Nah, jadi di antara istilah-istilah tersebut, mungkin gua di sini akan menjelaskan 3 bagian saja, yaitu ROE, dividen, dan PBV. Nah, dengan mempelajari istilah-istilah tersebut, mungkin lu selanjutnya nggak akan kebingungan lagi nih tentang pemilihan saham berikutnya. Oke, jadi di sini gua akan mulai dari ROE atau Return on Equity. Nah, ROE ini adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Nah, jadi ROE ini terbagi lagi nih menjadi 2, yaitu ada ROE yang tinggi dan ada ROE yang rendah. Nah, ROE tinggi ini akan menunjukkan perusahaan yang dapat menghasilkan laba bersih yang besar dalam modal yang dimiliki. Nah, sedangkan untuk ROE yang rendah itu bisa jadi menunjukkan perusahaan tersebut kurang efisien atau memiliki terlalu banyak hutang. Nah, selanjutnya yaitu dividen. Nah, dividen ini yaitu adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya secara berkala. Nah, biasanya sih ini setiap tahun ya. Yaitu dividen dihitung berdasarkan jumlah lembar saham yang lu miliki sebagai investor. Semakin banyak saham, maka semakin besar dividen yang lu terima. Dan dalam dividen ini terdapat dividen yield. Nah, mungkin untuk dividen yield ini gue akan menjelaskannya pada video-video berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu ada price to book value atau PBV. Nah, yaitu adalah rasio yang membandingkan harga saham saat ini di pasar atau price dengan nilai buku per lembar saham atau book value. Nah, biasanya PBV ini dibagi menjadi 2, yaitu PBV kurang dari 1 dan lebih dari 1. Nah, biasanya jika kurang dari 1, itu dianggap under value atau harga saham lebih rendah dari nilai intrinsik perusahaan. Sedangkan untuk lebih dari 1, nah biasanya harga saham lebih tinggi dari nilai intrinsik perusahaan. Tetapi kita bisa mempertimbangkan lagi nih faktor lain seperti prospek pertumbuhan perusahaan. Jadi kalian semua sudah paham nih apa aja sih istilah-istilah dalam saham. Nah, mungkin istilah-istilah saham itu bisa membantu kalian dalam memilih lagi kira-kira saham apa sih yang cocok untuk kalian. Jadi next video mungkin gue akan menjelaskan bagaimana sih cara membeli saham. Kan saham itu tidak terlihat. Oke, jadi itu akan gue bahas selanjutnya. Jadi stay tune ya.